Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Umam dari kelas 3C Teknik Informatika dengan NPM 19.1.03.02.0128. Video kali ini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP pada usaha pitik sambal deso berbasis Odoo oleh Suminten dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Bogor. Untuk memenuhi video kali ini untuk memenuhi mata kuliah ERP. Baik, langsung saja. Pendahuluan. Usaha pitik sambal deso merupakan usaha di bidang kuliner olahan ayam organik. Dalam operasional proses bisnisnya, usaha ini masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi, sehingga perpindahan informasi mengenai pembelian, stok bahan baku, supplier, penjualan, karyawan, dan customer masih dilakukan secara manual. Ini menyebabkan proses bisnis menjadi tidak efisien dan owners mendapat beberapa kesulitan, di antaranya informasi mengenai stok dan supplier, pencarian transaksi 1 bulan yang lalu, dan penilaian karyawan. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan teknologi ERP dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Untuk pemilihan software yang digunakan dalam penerapan sistem ERP ini adalah software Odoo atau Open ERP. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ada beberapa kendala diantaranya mengenai pembelian, stok bahan baku, supplier, penjualan karyawan, dan customer yang belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, mengadakan studi pengecekan awal. Penulis melakukan diskusi intensif terhadap owner dari usaha pitik sambal deso, yang tujuannya adalah untuk menggali informasi apa saja kendala yang selama ini terjadi dalam melakukan kegiatan operasional usaha. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Yang keempat, studi lapangan. Yang kelima, metode pengumpulan data. Yang keenam, batasan masalah. Yang ketujuh, identifikasi ciri-ciri software Odoo. Yang kedelapan, proses bisnis perusahaan dan aplikasi Odoo. Yang kesembilan, perancangan sistem. Yang kesepuluh, hubungan antar modul dan submodul. Yang terakhir yaitu implementasi. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan memilih aplikasi Odoo atau Open ERP. Yang pertama, komprehensif, memiliki banyak kegunaan dan lebih dari 1000 modul yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta dikembangkan dan didukung oleh komunitas. Yang kedua, update teknologi berdasarkan pada beberapa teknologi yang modern dan terbaru. Yang ketiga, strategi konsolidasi, memungkinkan perusahaan untuk dapat menyatukan proses bisnis secara mudah dan efektif. Yang keempat, customizable, penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kelima, tidak ada login, dapat mendownload perangkat lunak atau versi lengkap secara free, menguji dan menggunakannya. Yang keenam, modular, modul-modul yang ada dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu persiapan implementasi Odoo atau Open ERP. Yang pertama, sosialisasi program Odoo kepada user, pemilik usaha, dan karyawan pitik deso. Yang kedua, menyiapkan perangkat lunak yaitu beberapa software Odoo yang siap diinstal. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan perangkat keras untuk instalasi perangkat Odoo dengan spesifikasi sesuai dengan yang disarankan pihak pengembang Odoo. Yang terakhir yaitu persiapan SDM untuk di-training dalam mengoperasikan Odoo nantinya. Yang selanjutnya yaitu proses implementasi Odoo atau Open ERP. Yang pertama, instalasi aplikasi. Tahapan instalasi meliputi instalasi seluruh perangkat lunak pendukung aplikasi Odoo. Dalam instalasi Odoo sudah mencakup instalasi Python sebagai bahasa pemrograman yang digunakan, dan juga instalasi
PostgreSQL sebagai database yang digunakan oleh aplikasi Odoo. Yang kedua, konfigurasi awal aplikasi. Ada beberapa pengaturan awal yang dilakukan, yaitu pengaturan informasi usaha rumah makan Pitik Deso, pengaturan mata uang, dan pengaturan proses produksi yang akan dijalankan. Berikut contoh pengaturan mata uang yang ada di aplikasi Odoo. Yang nomor 3 yaitu install modul yang akan digunakan. Pada aplikasi Odoo sudah tersedia lebih dari 200 modul yang akan membantu proses bisnis pada sebuah usaha. Setelah melakukan konfigurasi awal pada aplikasi Odoo, selanjutnya adalah instalasi modul yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kendala implementasi Odoo atau OpenERP. Ada beberapa kendala yang biasanya terjadi pada saat proses implementasi berlangsung, dan beberapa di antaranya adalah: 1. User tidak dipersiapkan dengan baik untuk menerima dan mengoperasikan sistem baru. Aktivitas pra-implementasi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, waktu implementasi yang tidak sesuai dengan harapan. Yang keempat, strategi operasional tidak mendorong perencanaan dan pengembangan proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu hasil implementasi Odoo atau OpenERP. Yang pertama, tampilan halaman login user. Tampilan halaman login ini adalah tampilan di mana dimasukkannya user dan password untuk masuk ke dalam sistem ERP. Yang kedua yaitu tampilan database. Tampilan database merupakan tampilan menu untuk melakukan backup, hapus, membuat database. Yang ketiga, tampilan menu modul Odoo. Tampilan menu adalah tampilan utama menu ERP Odoo untuk melakukan pengeditan, pembuatan aplikasi yang menggunakan ERP Odoo. Yang keempat yaitu tampilan menu sales. Adalah menu di mana untuk melakukan input tentang pelanggan, penawaran, dan produk yang dijual. Berikut ada tampilan detail menu sales dan juga tampilan semua produk. Yang kelima yaitu tampilan menu point of sales. Tampilan menu point of sales adalah menu-menu utama tampilan muka penjualan. Di sini ada tampilan menu point of sales dan juga tampilan detail post atau point of sales. Yang keenam yaitu akuntansi. Tampilan menu akuntansi adalah menu yang mana di dalamnya terdapat transaksi tentang akuntansi atau pembukuan atau invoice pembayaran supplier. Berikut tampilan form pemasok dan juga tampilan kwitansi pembelian. Berikut tampilan pembayaran supplier, tampilan struk penerimaan pembayaran, tampilan akuntansi atau pemasok. Yang ketujuh yaitu menu purchase. Menu purchase adalah menu di mana untuk membuat dan mengontrol faktur-faktur, baik faktur penjualan, pembelian, barang masuk, dan barang keluar. Yang kedelapan yaitu menu manajemen gudang, yaitu menu untuk melakukan pengontrolan stok bahan baku dan produk. Yang kesembilan yaitu menu SDM atau sumber daya manusia. Menu untuk mengatur sumber daya manusia seperti permintaan cuti, rekrutmen karyawan. Yang ke-10 yaitu tampilan menu laporan. Menu ini untuk mengecek laporan, baik laporan penjualan, stok bahan baku, dan pembelian. Berikut tampilan laporan harian dan juga tampilan laporan pengadaan. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem ERP Odoo dapat mempermudah pemilik usaha dalam mengontrol operasional usaha karena lebih praktis dan efisien. Dengan menggunakan software Odoo, semua informasi tentang pendapatan yang telah lalu bisa dilacak dengan mudah
dan bahkan datanya pun bisa di backup atau dicadangkan. Yang ketiga, pengelolaan bahan baku menjadi lebih terorganisir sehingga meminimalisir bahan baku terbuang percuma. Yang keempat, pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memiliki sebuah software ERP yang terintegrasi secara penuh seperti Odoo, karena tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakan software Odoo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.